posisi hasil penelitian itu dirasakan bermanfaat terhadap karya-karya yang selama ini dihasilkan oleh dosen-dosen kita. Baik, saya kira itu. Baik ya. Dan berita baiknya kalau nggak salah kemarin kita masyarakat Jambi membaca ternyata peringkat Unja naik drastis masuk 50 besar perguruan tinggi favorit Indonesia, ranking 50 besar. Dan kita masuk kategori perguruan tinggi yang mandiri di Indonesia. Baik. Saya ke Prof. Afrida, kita ke topik Prof. Iya. Ini ditunggu-tunggu ini, informasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mungkin bisa disampaikan Prof berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Oke. Universitas Jambi tentu saja melaksanakan tugas dan kewajiban ini untuk dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kita juga Universitas Jambi dalam rangka langkah awal yang kita lakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi itu kita lakukan secara masif di seluruh kota dan kabupaten itu dilaksanakan informasi ini untuk dalam rangka sosialisasi ini, karena memang walaupun ini merupakan satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, tapi tetap saja bahwa ada hal-hal yang memang harus terus-menerus disosialisasikan karena di beberapa daerah ada tidak banyak, tapi kita mulai membaca di media misalnya ada kerugian yang dialami siswa misalnya karena kelalaian dan kealpaan, sehingga mereka sebenarnya masuk sebagai siswa yang eligible untuk kalau masalah penginputan kemarin sempat di dalam pangkalan data sekolah dan siswa di PDSS itu tapi belum tahu apa namanya permasalahannya ada di mana. Nah, itulah yang kita hindarkan sehingga kemudian kita di Provinsi Jambi dan Universitas Jambi sebagai perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi, kita melakukan sosialisasi secara masif tadi ke seluruh kota dan kabupaten di seluruh provinsi. Jadi dengan demikian kita mengharapkan bahwa kekeliruan-kekeliruan teknis seperti ini yang akhirnya merugikan siswa-siswa kita tidak terjadi. Artinya kita betul-betul mengharapkan bukan menurunkan, tetapi benar-benar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan secara teknis. Karena ini tadi sangat merugikan. Nah, sering juga nih Prof, mohon maaf nih, ini tentu masyarakat butuh, ya bukan ketegasan lah ya, artinya sebuah jaminan bisa jadi seperti itu mengenai transparansi Prof. Sejauh mana kemudian Unja menjamin itu Prof? Tentu saja transparansi ini menjadi sangat penting karena memang sebenarnya untuk kondisi saat ini kita nggak terlalu kesulitan untuk bicara transparansi karena semuanya sudah terbuka, informasinya by system, linknya selalu kita share, siapapun bisa membaca caranya seperti apa, bagaimana mekanisme tesnya seperti apa, dan semuanya habis tes hasilnya pun semua peserta langsung bisa lihat sehingga dia sudah tahu bahwa hasil tes saya sekian, ini bisa masuk ke sekian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini by system ini sangat membantu kita, mempermudah kita dalam rangka kemudian melakukan transparansi ini. Dan sistem penerimaannya juga yang terpusat ini secara nasional, kemudian juga dari
angka nilai yang lulus itu di-share secara terbuka sehingga mereka tahu bahwa oh saya belum berhasil atau gagal itu karena di sini kelemahan saya ada di sini dan lain sebagainya. Artinya kalau ada yang mengatasnamakan Unja kemudian saya bisa ini artinya itu hoax gitu ya. Hoax besar ya. Untuk catatan itu hoax besar. Jadi apalagi kalau yang mengatasnamakan pejabat Unja, mengatasnamakan rektor, mengatasnamakan ini saya kalau bahasa saya harus menggunakan bahasa ini karena bahasa ini banyak dikenal masyarakat, yaitu nembak di atas kudo itu tadi ya. Jadi dia mengatasnamakan orang-orang tertentu di Unja gitu yang katanya bisa membantu dan lain sebagainya, itu hoax. Jadi jangan dilayani, itu tidak ada karena memang semuanya by system. Nah, karena by system ini itu nilai itu langsung masuk ke sistem dan itu langsung kita garis tuh kalau Pak Rektor rapat tentang penentuan kelulusan ini hanya tinggal menggaris kemudian memprint out dan kemudian kita membuat berita acara, kita tanda tangani. Artinya sebetulnya semuanya itu bisa dibaca secara by system. Jangan percaya untuk siapapun yang kemudian mengatasnamakan siapapun di Unja yang kemudian mengatakan bisa membantu ini, membantu itu dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Nah, saya ke Pak Rektor lagi. Pak Rektor tentu mungkin ya. Ada beberapa hal tentu yang menjadi perlu juga untuk diperhatikan, hal yang bersifat afirmatif begitu. Misalnya terhadap mahasiswa berprestasi begitu ya, dan kemudian dalam konteks-konteks potensi tertentu begitu. Kebijakan afirmasi juga di Unja seperti itu untuk mahasiswa berprestasi sebagainya. Iya, ada. Jadi kalau di jalur berbasis prestasi ini dia kan ada syarat ya. Syaratnya itu ya nilai, kemudian ada prestasi. Prestasi inilah yang bisa sebenarnya dimanfaatkan ya oleh masyarakat, khususnya orang tua, kemudian sekolah dan calon siswa di seluruh SMA maupun SMK, bahwa di sana ada peluang bagi mereka yang punya prestasi akademik, baik akademik maupun non akademik. Jadi ini termasuk afirmasi sebenarnya. Nah, kemudian selain itu juga kita sediakan beasiswa misalnya. Nah, itu bagi mereka yang tidak mampu. Nah, kemudian ada jalur selain jalur pertama ini, jalur berbasis prestasi, itu ada jalur UTBK, kemudian ada jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini juga ada afirmasi sebenarnya, tidak mampu berprestasi. Nah, ini kriteria utama juga selain memang nilai hasil tes mereka. Jadi afirmasinya di sana. Nah, kalau untuk ada mungkin masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa kuliah di perguruan tinggi itu mahal. Nah, berkaitan dengan kebijakan UKT di Unja. Saya kira tidak. Jadi di kita memang ada kategori ya. Ada kategori UKT. UKT itu ada kategori 1 sampai kategori 8. Nah, ada 8 kategori. Iya. Kategori 1 dan 2 ini 500.000 dan 1 juta. Ada yang 500.000. Ada yang 500.000. Nah, 500.000 kemudian di atasnya 1.500.000 dan di atasnya sudah 2 juta ke atas. Yang 1 dan 2 ini flat, absolut tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh dinaikkan. Itu kriteria apa yang bisa sampai begitu? Tidak mampu, terutama kemudian tentu lulus berprestasi ya, artinya itu. Kemudian ada yang misalnya dari mereka yang disabilitas. Kemudian tentu kategorinya masuk juga disabilitas, kemudian tidak mampu berprestasi. Kemudian kalau di jalur mandiri itu ada jalur khusus yang kita fasilitasi betul masyarakat dari keluarga kita suku anak dalam. Untuk suku anak dalam ya? Itu khusus afirmasinya. Di mandiri? Iya, di mandiri. Nah, kemudian kita sudah 7 tahun terakhir ya, mahasiswa dari Papua. Papua ya. Kemudian ada jalur tes yang misalnya hafiz Al-Quran. Nah, ini juga menjadi termasuk ke kriteria
untuk afirmasi. Baik. Jadi termasuk prestasi itu ya, yang hafiz Al-Quran. Artinya sebenarnya ada kriteria-kriteria dan kemudian ada hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi pertimbangan. Iya, ada satu lagi sebenarnya. Jadi mengapa kita ada kategori 1 sampai 8? Sebenarnya ada namanya subsidi silang di UKT itu. Jadi mulai dari UKT di ke-6, 7, 8 itu kan UKT bagi mereka yang mampu. Nah, itu akan subsidi silang untuk mereka yang UKT-nya di kategori 1 dan 2. Jadi rata-rata UKT-nya berapa itu kelihatan. Artinya kalau kita bicara UKT ini tergantung kesanggupan sebenarnya. Iya, tergantung kemampuan ekonomi dari sumber pendanaan si mahasiswa. Jadi apakah itu orang tua kandung, apakah itu pamannya atau siapa, tergantung kemampuan mereka. Jadi Unja berusaha untuk tidak memberatkan itu. Betul. Jadi Unja ini Bapak dan Ibu, masyarakat, guru semua, kita sudah tidak terakhir kita menaikkan UKT itu tahun 2015. Jadi kalau kita hitung sudah 9 tahun, hampir 10 tahun, Unja tidak naik UKT-nya. Baik, kita sementara ekonomi dan kebutuhan makin naik. Kebutuhan mahasiswa makin naik. Baik, kita tahan dulu. Sebenarnya jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih bersama Rektor Universitas Jambi dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi dan kita masih membahas berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di Universitas Jambi. Baik, saya ke Wakil Rektor Bidang Akademik. Prof, tentu juga menjadi pertanyaan wali murid ya, wali siswa hari ini ya, dan juga calon mahasiswa juga. Apa sebenarnya yang menjadi kriteria penilaian dalam SNBP ini, Prof? SNBP ini kan sistem penerimaan berbasiskan prestasi ya. Jadi prestasi itu kemudian dikaitkan secara langsung itu ke nilai rapor yang didapatkan oleh siswa itu. Nah, kemudian untuk udah beberapa tahun ini kemudian nilai rapor itu dihitung dari nilai rapor semester awal. Jadi harus betul-betul konsisten naik terus atau minimal tetap gitu. Nah, ini merupakan salah satu nilai rapor ini salah satu kriteria yang kemudian menjadi mahasiswa ini eligible atau tidak. Karena eligible ini kemudian itu kan ada porsinya juga, ada persentasenya juga gitu kan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang berakreditasi A, itu dia memiliki kuota itu sampai kepada 40% terbaik di sekolahnya. Di sekolahnya. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah siswanya ada 100 orang gitu ya, terus kemudian akreditasinya A, maka dia bisa mendapatkan 40 di ranking 1 sampai 40 orang. Karena 40% kuota ya sekolahnya akreditasinya A. Kemudian kalau akreditasinya B itu mendapatkan kuotanya 25%. Ya, 25% terbaik di sekolahnya. Iya. Dan ini yang itu tanpa melihat jurusan misalnya IPA. Enggak, gitu ya? Karena sekarang kan sudah kurikulumnya pun sudah berbeda sekarang kan. Terus kemudian juga kalau yang C, nah ini yang C ini tetap mendapatkan peluang tetapi persentasenya cukup kecil yaitu 5%. Untuk yang sekolah berkriteria. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan satu gambaran juga bagi kita masyarakat untuk kemudian menilai ya, bisa menilai sekolah ini akreditasinya apa. Karena dia terpengaruh kemudian dengan kuota eligible ketika untuk penetapan di SNBP-nya. Nah, kemudian sekarang juga berkembang ada e-rapor. E-rapor ini kemudian juga berpengaruh ternyata. Ini juga menjadi motivasi kalau menurut saya. Kemudian negara memotivasi untuk sekolah-sekolah itu melakukan e-rapor ini. Karena mereka yang sudah menggunakan e-rapor
itu kemudian bisa ditambah 55%, bukan 5% dari kuota yang sudah ditetapkan. Berarti tadi. Misalnya yang tadi 40, yang A 40 ya, bisa sampai 45%. Nah, itu kan cukup banyak kalau kita melihat kuantitas dari jumlah orangnya. Memang ngelihat persentase penambahannya sepertinya kecil, tetapi untuk sekolah yang siswanya cukup banyak itu cukup besar penambahannya yang 5% tadi. Jadi ini barangkali merupakan satu motivasi juga, dorongan kepada sekolah-sekolah untuk secara bertahap mulai melaksanakan e-rapor ini gitu. Karena belum semua sekolah menggunakan. Jadi seperti juga sering itu orang-orang tua kadang kalau udah selesai itu sering tuh muncul banding-bandingin tuh. Itu nilai rendah kok bisa, ini lebih tinggi. Itu gimana itu? Jadi itu sebenarnya kalau dari kita sosialisasi, dari ngobrol-ngobrol dengan siswa, apalagi kan saya ini kan sudah ada nih di akun di web Unjad ini kan wakil rektor bidang akademik gitu ya. Seolah-olah itu semua orang nanya itu langsung nih sekarang ke saya gitu ya. Nah, maka pertanyaan yang paling banyak muncul itu. Jadi yang pertama kali itu dia membandingkan nilai rata-rata anak saya itu 90 sekian, 94 gitu ya. Terus kemudian dia daftar di sini dia nggak diterima. Sementara temennya yang di bawah nilai rata-rata dia itu daftar di sini diterima. Nah, ketika ini kita kasih penjelasan, maka sebetulnya siswa ini juga harus melihat hal-hal lain, diantaranya adalah keketatan dari penerimaan itu rasio antara pendaftar dan yang diterima. Kemudian juga melihat kepada grade dari kelulusan prodi itu berapa. Bisa gitu jadi kan. kebetulan yang lulus lebih tinggi lagi gitu. Jadi gini, anak kita kadang merasa bahwa ketika nilai saya 93, dia sudah merasa terbaik seluruh Indonesia. Tanpa dia sadari bahwa ternyata yang nilainya 93 di Indonesia ribuan gitu ya. Dan rata-rata anak-anak seperti ini dia akan memilih perguruan tinggi yang daya saingnya itu sangat tinggi, tingkat keketatan lulusnya sangat tinggi gitu. Jadi ketika kemudian, maka saya selalu menasehatkan kepada anak-anak untuk kemudian kalau memilih, salah satu kuncinya adalah pilihlah perguruan tinggi yang memang tingkat keketatannya itu tidak seketat perguruan tinggi lainnya. Kita kalau artinya pilihan itu juga menentukan. Sangat menentukan. Jadi kalau kita ini nggak bisa kita kadang kita nggak punya kesempatan menyampaikannya kepada siswa secara umum gitu ya. Tapi kalau kita misalnya secara pribadi ada keluarga di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan jalur karpet merah yang disiapkan negara gitu, disiapkan pemerintah. Jadi kita harus pandai-pandai bijaksana dan benar-benar memperhatikan banyak hal agar karpet merah ini bisa menerima kita dengan baik gitu. Maka rasional tadi, pilihan-pilihan rasional tentang prodinya, tentang ini milih di Unja pun misalnya kalau untuk prodi-prodi yang pendaftarnya peminatnya sangat tinggi, terus kemudian itu yang mau diterimanya kecil gitu, cuman sedikit gitu kan, ini juga merupakan satu persoalan tersendiri. Dan itu transparansi tadi di dalam web itu semuanya akan terlihat itu prodi ini jumlah peminat sekian, rata-rata yang diterima sekian, tingkat keketatannya misalnya 1 berbanding sekian gitu kan. Di perguruan tinggi ini yang paling ketat misalnya prodi ini dan lain sebagainya. Itu menjadi satu perhatian utama. Karena ketika kemudian kita menggebu-gebu, kalau saya pernah punya pengalaman sosialisasi di satu sekolah dengan peringkat yang sangat baik gitu ya. Ketika kita tanya mau kemana, itu semuanya pilih perguruan tinggi 5 terbesar di Indonesia. Yang itu sangat ketat. Iya, yang itu sangat ketat dengan prodi-prodi yang memang luar biasa peminatnya. Dan persaingannya 0,0 sekian. 0,0. Jadi memang sangat ini ini yang harus kita sampaikan betul kepada siswa-siswa agar mereka betul-betul memanfaatkan karpet merah yang disiapkan oleh pemerintah ini tadi. Dengan kecerdasan kita di dalam memilih prodi ya, dengan pertimbangan-pertimbangan rasional tadi, maka insya Allah kita bisa diterima di sana gitu.
kan. Jadi jangan sampai peluang itu tidak kita manfaatkan hanya karena kita tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rasional tadi secara baik. Peluang ini juga harus diimbangi dengan strategi juga. Iya, betul itu maksudnya tadi. Strategi dalam memilih tadi, pertimbangan-pertimbangan tadi. Kalau saya bilang SNBP-nya ambil di ini, ambil yang ini dulu, kemudian yang ini dulu gitu kan. Karena nanti kan kalau yang ini masih gagal kan masih ada kita peluang-peluang yang lebih baik. Tapi yang utama bahwa pilihan SNBP-nya kita lolos dulu. Iya, gitu. Baik. Prof boleh tahu nggak Prof, Pak Rektor? Nggak tahu nih, boleh dipublish atau nggak? Atau memang nih semestinya ini terbuka sih. Kalau prodi paling favorit di Unja? Oke. Kalau di Unja ini kan ada yang ibarat istilah Bu R1 tadi ketat begitu ya. Ada dua kategori ya, dua kelompok ya. Satu kelompok yang eksak, kemudian yang kedua kelompok yang sosial. Atau humaniora. Nah, kalau di kelompok eksak tentu kedokteran favorit itu. Ya, kemudian ada program studi di sains teknologi itu informasi ya. Sistem informasi. Itu tingkat ketetatan sangat tinggi. Eksakta itu. Ya. Nah, kemudian kalau di sosial itu diantaranya itu ilmu hukum, kemudian ada farmasi ya kalau masih di fakultas kedokteran masih itu. Di fakultas kedokteran itu Prodi ketetatan farmasi. sangat tinggi. Kemudian di PGSD itu cukup ketat. Tapi tentu berbeda dengan dua tadi yang di kedokteran sama sistem informasi. Kemudian juga ada lagi ya fakultas ekonomi itu ada ekonomi manajemen dan ekonomi pembangunan, termasuk akuntansi. Itu cukup ketat. Nah, kalau makanya sebenarnya kalau kita bicara keketatan yang harus dilihat itu juga. Jadi bukan dilihat ini keren gitu. Jadi yang keren lo ini kedokteran itu keren gitu. Tahu-tahu dipilih enggak lulus. Nah, karena persaingan selanjutnya di persaingan yang tingkat lebih luas nasional. Jadi ada UTBK namanya. Nah, setelah itu persaingannya ke mandiri. Jalur mandiri itu bukan kemudian persaingannya rendah, tidak. Itu kumpulan dari seleksi pertama dan seleksi kedua yang tidak lulus. Apalagi di ujung nanti. Iya, artinya kalau sebelumnya yang daftar misalnya 20.000 orang, bisa jadi di mandiri itu lebih dari itu. Jadi tingkat keketatan bisa karena juga mereka yang tidak lulus di jalur pertama dan kedua ikut lagi di jalur mandiri. Nah, ini juga menarik sebenarnya Prof. Di saat kita berbicara output luaran perguruan tinggi gitu ya. Selama ini kan kalau orang berfokus ke perguruan tinggi terutama Unja ini, itu kan nggak lepas dari 5 perguruan tinggi prodi fakultas favorit itu. Ada kita sapa penelpon kita sepertinya sudah ada penelpon. Nah, halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bung Doni, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik, Bung Doni sehat. Sehat. Silakan Pak Yudi. Mantap. Ini penelpon. Ya, terima kasih Bung Doni atas waktunya. Maaf saya sapa dulu sebentar Bung Doni. Ya. Tahan dulu. Ya, yang terhormat Bapak Rektor Unja, Profesor Dr. Helmi SHMH, didampingi oleh Ibu Profesor Dr. Afrida ya, SHMH, Wakil Rektor. Jadi ini aja sudah berubah Unjanya, bukan pembantu rektor. Yang tidak enak dengan pembantu. Itu sudah Wakil Rektor, Pak. Wakil Rektor. Iya Wakil Rektor. Dulu kan pembantu. Jadi Pak Helmi luar biasa nih pemikirannya. Ya, cukup Wakil Rektornya cukup berapi-api nih. Mudah-mudahan sukses nih penerimaan mahasiswa barunya. Ya, terus terang kalau kita bicara masalah, saya termasuk alumni angkatan tahun 7980. Oke. Ya, angkatan itu. Jadi kan penerimaan mahasiswa baru ini tentu ya seperti biasa lah, setiap tahun terus ada dilakukan. Ya, saya tentu berharap sekali, publik juga berharap, tapi Ibu Afrida tadi katakan, Profesor ya tentu tidak melanggar ketentuan aturan yang ada, yang berlaku. Lantas tidak melanggar kode etik yang ada di Unja itu sendiri, ya kan?
terakhir ya keterbukaan informasi publik dan transparansinya memang harus ditonjolkan. Sudah tidak bisa lagi main-main di bawah kolong itu. Ya. Nah, karena terus terang perguruan tinggi negeri Unja yang tertua di Jambi ini tentu dibiayai oleh pemerintah sebagian. Bahkan Prabowo mengatakan harus biaya semurah mungkin, bahkan gratis katanya. Gila kan? Semurah mungkin. Nah, pertanyaan apakah Unja ini nyambung dengan apa yang disebut dengan Prabowo itu yang penting. Yang kedua, untuk orang miskin atau yang khusus tadi jalur khusus kata Pak Rektor, kita kan tidak juga bisa mengandalkan program Dumisake itu yang tidak cukup dana, tidak juga merata. S3-nya dipending dan sebagainya. Nah, jadi Unja ini bagaimana bisa menyatakan bahwa adanya pemerataan penerimaan orang tidak mampu ini. Itu yang penting. Nanti banyaklah orang tidak mampu diterima daripada diterima. Yang ketiga, apa program unggulan Unja ini dengan adanya kementerian khusus yang baru ya. Jadi Kementerian Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi. Apa sebenarnya sinergisitasnya dengan pusat Unja ini? Baik. Dan dengan lahirnya dokter-dokter selanjutnya Pak, ini kan jadi bumerang nih, persoalan ke depan. Banyak dokter-dokter lahir tuh di panduknya, ucapan selamat. Tapi apakah sudah ada kerjasamanya yang intens dengan pemerintah kabupaten kota dalam upaya untuk mensukseskan pembangunan Provinsi Jambi yang berkualitas? Jadi percuma kalau dokter-dokter itu habis dia disertasi tegak, nggak ada muridnya lagi. Nggak dipakai gitu nah. Baik. Keahliannya, disertasinya. Saya ini ada disertasi macam-macam yang juga mendukung program pemerintah semua. Yang dipertahankannya itu. Siap. Nah terakhir, Bung Doni, apa tanggapan dan reaksi? Nah ini saya suka yang isu. Mungkin rektor dia sering mau yang isu. Ya. Tanggapan dan reaksi yang isu terhadap Bapak Rektor, yaitu persoalan, yaitu demo token yang tidak dibayar dari tahun 2020 sampai 2024. Demo itu. Baik. Jadi dosen ASN itu. Baik. Nah karena terus terang Pak Helmi katakan kita sudah punya gedung, kita sudah punya alat, tidak guna itu. Kalau token itu sendiri, tunjangan kinerja dosen itu, kesejahteraan dosen itu tidak disertai berikut dengan fasilitas lainnya. Bagaimana dosen itu untuk membuat mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang bagus gitu Boni. Kalau dosennya satu sendiri, nah ini diakui almarhum Ridam Priskap. Baik. Terima kasih Pak Yudi, kami telah menangkap poin-poinnya. Tapi nanti kita akan tanggapi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kami masih spesial hadir hari ini Rektor Universitas Jambi dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di Universitas Jambi. Baik, sebelum ke Bu Wakil Rektor, tadi kita sedikit terpotong juga sebelum kita menanggapi penelpon kita. Tadi Anda sudah membahas berkaitan dengan prodi-prodi yang sebenarnya ya, bisa dikatakan favorit ya di Universitas Jambi. Selama ini kan tadi terpotong kita. Selama ini kan kita orang berbicara Universitas Jambi itu kan tidak lepas dari ya fokusnya kan di 5 fakultas besar ya. KIP, Pertanian, Peternakan, Hukum dan Ekonomi itu. Bagaimana dengan program-program vokasi yang hari ini sebenarnya kalau ada yang mengatakan justru di lapangan kerja hari ini itu sangat tinggi permintaan sedangkan yang tersedia ternyata tidak banyak, Prof. Unja menyediakan itu. Baik, terima kasih. Jadi perlu kita dipahami ya bahwa bagi masyarakat tentu dan calon-calon siswa Unja itu mempunyai 10 program studi vokasi dan kalau kita lihat memang perkembangannya cukup bagus walaupun masih ada beberapa prodi yang memang peminatnya kurang. Tetapi ada yang saya memang harusnya memang masyarakat tahu ya. Dan juga sosialisasi kemarin itu yang saya minta diprioritaskan. Misalnya satu prodi kesehatan hewan. Itu D3. Dan ini tingkat serapan lulusan
itu sangat di dunia kerja tinggi sekali. Artinya mereka itu pada pengerjaan, masa tunggunya 0. Iya, masa tunggunya 0 tahun. 0 tahun. Artinya lulus langsung bekerja. Iya, mereka lulus langsung dipesan. Bisa jadi kalau 0 itu jangan-jangan belum lulus sudah diterima. Belum lulus sudah dipesan ya? mereka. Sudah dipesan. Dan ini memang sepertinya apakah kemudian itu nama prodinya atau saya kira tidak juga ya. Karena prodi ini memang didirikan untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan tadi. Nah, jadi D3 dan itu pada saat semester 1, 2, 3, 5 itu mereka sudah dipesan loh. Ini Unja ya? Iya, oleh perusahaan-perusahaan besar peternakan di nasional maupun internasional. Itu sudah terbukti. Dan mereka itu melakukan rekrutmen untuk ke tenaga kerja di bidang kesehatan hewan itu setiap tahun dengan kita. Jadi langsung diwawancara dari misalnya kita itu 19 orang misalnya yang mereka butuhkan dapat semua dari Unja. Nah, itu kan luar biasa ya. Iya. Dan itu ada juga jaringan alumni kita di sana. Jadi artinya bukan hanya strategi memilih biar bisa lulus juga, tapi kemudian ini mau dibawa kemana setelah ini? Betul. Jadi di samping memang pilihan yang favorit, tentu kan favorit ini harus dipahami juga. Dari tahun ke tahun peningkatan lulusannya tinggi. Nah, kemudian daya serap misalnya mereka ketika sudah lulus juga tidak juga bertambah signifikan dan tidak sebanding dengan jumlah kelulusan. Artinya juga harus dilihat kebutuhan ke depan itu apa. Jadi tidak harus selalu misalnya saya harus di sistem informasi atau yang misalnya ilmu hukum. Ini favorit gitu ya? Iya, favorit. Tapi harus dilihat bakat diri sendiri, kemudian juga peluangnya ke depan dan perkembangan ke depan itu seperti apa. Saya kira itu ya yang harus dipahami oleh calon-calon siswa, termasuk juga orang tua. Jadi kalau orang tua ini, barangkali pengalaman hampir semua orang tua itu cenderung mengarahkan anaknya, ini anak. Nah, pilihan anak juga kurang diperhatikan. Saya kira itu juga. Tetap harus melihat bakat dan minat dan juga peluang. Iya, jadi khawatirnya kita misalnya ada cukup kita sering mahasiswa itu berkeluh kesah bahwa wah ini dulu saya sebenarnya begini ikut-ikutan teman. Nah, itu jangan lagi tuh. Ikut-ikutan teman karena ya orang tua mungkin inginnya anaknya jadi dokter, kemudian wah sudah kuliahnya di kedokteran ya nak, gitu. Padahal anaknya tidak gitu, atau mau ke sistem informasi atau mau jadi guru, padahal atau mau jadi pengacara atau mau jadi jaksa misalnya. Nah, padahal anaknya tidak minat pada pilihan orang tua itu. Dan semua harus diperhatikan. Semua harus diperhatikan. Baik, Bu R, ini menanggapi penelpon kita. Biaya penerimaan mahasiswa baru. Biaya penerimaan mahasiswa baru ini kan sudah ada di sistem kan, sudah ada standarnya dan itu memang sudah ada di sistem itu tadi. Jadi formulirnya berapa sekian gitu itu sebenarnya bisa dilihat langsung ke link sangat terbuka. Jadi tidak akan ada perguruan tinggi yang kemudian menambah-nambah biaya dengan alasan apapun. Jadi misalnya kita memerlukan ini nih karena kita memerlukan ini maka ada penambahan biaya administratif, enggak ada. Jadi betul-betul semata-mata apa yang dicantumkan di dalam link web sistem penerimaan mahasiswa itu ya. Jadi di linknya itu. Jadi nggak ada ininya. Tapi kalau untuk yang SNBP kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Dia benar-benar hanya untuk mendaftar mahasiswa yang eligible gitu. Dan tidak ada biaya tambahan. Tidak ada biaya tambahan. Jadi benar-benar ya itu tadi saya bilang karpet merah itu harus betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa, kemudian pemerintah memberikan kita peluang untuk itu, dan ini kalau diperhatikan oleh siswa bahwa raport yang akan dinilai itu dari semester 1. Jadi konsentrasilah kita di semester 1. Nah, kenapa ini kemudian dilakukan? Karena biasanya kan
anak-anak kita ini kan baru push dia di semester terakhir untuk persiapan masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Padahal nilai rapor dari semester 1 yang konsisten dan tidak ada penurunan itu tadi, ini menjadi faktor utama di dalam penerimaan yang jalur SNBP. Nah, walaupun nanti kalau itu kita tidak masuk di sana, itu masih ada jalur yang lain. Nah, itu dia. Seandainya nggak masuk, ada nggak peluang lain, prosedur lain, mekanisme lain. Betul. Jadi yang mekanisme selanjutnya di dalam penerimaan mahasiswa baru ini adalah penerimaan sistem nasional berbasis tes, yaitu yang kita kenal dengan SNBT. Nah, SNBT ini pelaksanaan tesnya dilakukan berbasiskan komputer tes. Jadi berbasiskan komputer tes. Nah, Unja yang dengan sekitar hampir di 8-9 ribu, yang saya yakin tahun ini akan makin bertambah gitu ya, dan sudah kita laporkan ke proyeksinya ke kementerian, maka dengan sistem tes berbasis komputer ini, dari menampung jumlah pendaftar tadi, peminat tadi yang hampir mencapai 9.000 di tahun lalu, maka kita diwajibkan atau dibebankan untuk menyiapkan sekitar 500 sekian unit. 540 sekian unit, dan itu 10% dari situ cadangannya pun harus dipersiapkan oleh Universitas Jambi. Nah, kemarin kita sudah melakukan evaluasi ada tentu saja Pak Rektor, ada komputer kita yang bermasalah, tapi kemudian kita sudah ada perbaikan di sini, sudah ada penambahan lab komputer baru dan lain sebagainya, maka insya Allah untuk pelaksanaan tes berbasis komputer ini di Unja tahun ini kita sudah siap. Dan itu sistemnya sekarang, kalau yang tahun lalu itu masih 3 sesi, yang tahun ini kita hanya 2 sesi. Hanya 2 sesi untuk dilaksanakan selama 10 hari tes itu tadi. Jadi kalau SNBP Anda tidak masuk atau gagal atau memang tidak masuk yang eligible, maka bisa masuk ke peluang yang SNBP. Artinya ini jangan tadi. berkecil hati karena masih ada proses. Sangat masih ada prosesnya. Jadi memang SNBT itu adalah salah satu sistem penerimaan secara dalam skala nasional. Nah, Pak Rektor, gimana kalau tadi kan kita pasti nggak lulus nih? Nah, gimana kalau yang lulus? Ya, jadi pertama yang mau saya sampaikan bahwa tadi hati-hati memilih prodi yang di jalur prestasi ini, karena ketika lulus itu tidak bisa lagi tes di UTBK apapun prodinya. Walaupun sudah lulus, karena sudah lulus tadi. Iya, karena sudah lulus, dia tidak boleh lagi. Itu akan dikunci, Pak. Hati-hati memang. Jadi hati-hati. Nah, artinya ya memang persiapkan betul-betul baik dari sekolahnya maupun dari murid dan orang tuanya. Karena misalnya ya dia pilihan satunya prodi A misalnya. Nah, kemudian pilihan kedua prodi B. Ketiga ada juga yang lulus pilihan 2 atau 3. Kalau dia tidak ambil karena dia sudah lulus, dia tidak bisa masuk lagi. SNBP. Sudah dikunci. Gitu. Jadi itulah kehati-hatiannya. Artinya pilihan kedua, ketiga jangan dianggap pendamping dong. Jangan. Saya harus katakan memang jangan. Betul-betul harus benar. Karena disitulah kemudian salah satu penyebab tingginya tidak daftar ulang. Ya. Karena tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi sekarang dikunci, nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut tadi, karena banyaknya yang itu tadi, atau yang karena kata saya tadi SNBP ini dijadikan dulu cadangan persiapan, pokoknya sudah punya dulu, masuk dulu, aman, gitu ya. masuk dulu, baru dia daftar lagi SNBT, yang ininya nggak diambil. Nah, sekarang yang itu yang makanya transparansi ini sangat jelas sekarang, karena memang semuanya by system. By system gitu. ya. Artinya juga banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Sangat. Harus berhati-hati. Baik, kita kembali ke menelpon, Prof. Ya. Mungkin mendekati akhir-akhir acara kita ini. Unja meluluskan banyak lulusan, dari S1, S2 dan bahkan doktoral gitu ya. Sejauh mana kemudian rekognisi luaran perguruan tinggi Universitas Jambi dalam hal ini, khususnya alumni terhadap kalau serapan, tentu ini sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah dan juga tergantung kepada kebutuhan lapangan kerja. Kalau kita selama ini kan dilihat dari sisi itu, bagaimana kalau kita lihat sisi lain, Prof? Misalnya sejauh mana kemudian kita tadi fokus ke dokter misalnya, sejauh mana para dokter ini kemudian mampu memberikan feedback untuk masyarakat, pemerintah begitu, dan bahkan mungkin pihak swasta begitu.
Iya, tentu setiap mahasiswa baik dia S1, diploma, S1, S2, S3 terutama yang magister dan doktor sudah mempersiapkan diri bahwa saya akan meneruskan pendidikan saya pada jenjang S2 malah S3. Nah, artinya mereka sebenarnya sudah kalau berkaitan dengan bagaimana pengembangan ilmu mereka setelah selesai itu sudah kita artinya menyediakan mereka itu lembaga pendidikan yang prodinya harus tepat dia pilih. Misalnya hukum, S3 doktor ilmu hukum, ini mau kemana? Tentu ya, misalnya untuk mereka yang fresh, artinya belum ada pekerjaan, tentu mereka sudah menyiapkan, setelah ini saya akan menjadi seorang profesi hukum, atau dia seorang advokat yang dengan gelar doktornya akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kalau dokter hukum yang misalnya dia sudah ada pekerjaan, misalnya jaksa, hakim, atau kepolisian atau aparat misalnya TNI dan lain-lain, ini menjadi salah satu pertimbangan untuk promosi mereka. Nah, itu jadi kalau kita lihat sampai sekarang menurut saya tidak ada persoalan secara umum terhadap alumni kita yang doktor itu. Jadi karena mereka memang sudah dipersiapkan. Kita punya program dokter hukum, punya dokter pendidikan, dokter pertanian, ekonomi. Ke depan insya Allah ada program studi dokter lingkungan, ilmu lingkungan. Jadi cukup sih mereka mau memilih di mana, tapi tentu sesuai latar belakang pendidikan. Saya kira itu. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali untuk segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah masuk ke segmen terakhir acara hari ini. Silakan Bu Wer, penutup. Penutup, tapi memang ini ada yang memang perlu kami sampaikan bahwa ada jalur yang ketiga sebetulnya dalam penerimaan mahasiswa baru, yaitu melalui jalur mandiri. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa ketika kita bicara jalur mandiri, ini bukan berarti Universitas Jambi melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru ini secara mandiri. Artinya Unja melaksanakan sendiri, Unja yang menentukan sendiri siapa yang lulus dan lain sebagainya. Nah, ini yang pemahaman ini yang paradigma ini yang harus kita informasikan ke masyarakat. Jadi untuk jalur mandiri ini sendiri, Unja termasuk di dalam 26 perguruan tinggi negeri yang tergabung di dalam konsorsium ya penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini tadi di wilayah barat. Dan jangan khawatir karena ini pun transparansinya jelas, by system juga, jadi semuanya juga dilakukan secara terkontrol ya, yang juga diawasi langsung oleh kementerian yang kita selalu diaudit untuk pelaksanaannya. Jadi kalau jalur mandiri itu bukan berarti Unja melaksanakannya secara mandiri. Baik, Pak Rektor. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Universitas Jambi sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Jambi, saya kira menjadi pilihan yang tepat ya bagi calon-calon siswa khususnya yang ada di Provinsi Jambi untuk memilih dan menentukan masa depannya. Artinya Universitas Jambi sudah dengan akreditasi unggul, dengan fasilitas yang bisa dikatakan sudah fasilitas menengah ke atas saat ini, dengan gedung yang baru, kemudian dengan peralatan dukungan peralatan yang sudah teknologi yang tinggi yang sangat memadai untuk kita menyelenggarakan pendidikan di Unja. Maka pilihan yang tepat silakan calon-calon siswi di Universitas Jambi, kami menunggu bergabung di Universitas Jambi menjadi keluarga besar Universitas Jambi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas kerennya Pak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor bidang akademik Universitas Jambi.
Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di Universitas Jambi, dan tentunya satu poin penting bahwa Universitas Jambi akan mengawal penerimaan mahasiswa baru ini secara konsekuen dan juga menjamin transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Akhir kata, saya Doni Isla undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.